Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosna Dewi Handini. Saya calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023-2024. Oke, baik. Saya di sini bersama dengan rekan saya, Bapak Ahmad Cahyadi. Beliau ini adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang. Baik Bapak, jadi kita hari ini ada sedikit obrolan Bapak ya, ini yang disebut dengan obrolan pra-observasi. Saya ingin sedikit mengobrol nih dengan Bapak. Silakan. Ya, terkait dengan supervisi akademik yang akan kita lakukan nanti ya Pak Siap. Ya, adapun tujuan supervisi ini kan untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan dan langkah awal persiapan Bapak nanti mengajar di kelas sehingga nanti Bapak bisa memberikan yang terbaik gitu untuk siswa gitu. Sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terhadap Bapak. Silakan. Yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran begitu Pak. Jadi apa nih tujuan pembelajaran Bapak nanti di kelas? Kalau tujuan sih ya sebelum ke tujuan nih ya, itu biasanya saya kasih pertanyaan pemantik dulu ke anak. Oh begitu. Ya, jadi untuk memotivasi dulu gitu ya. Nah setelah itu baru kita ke tujuan. Contoh misalnya ini kan tujuan nanti kan tentang teks eksplanasi nih. Iya betul Pak. Dikasih gambaran dulu tuh anak tuh, misalnya tentang letusan gunung berapi atau misalnya tanah longsor dan lain-lain. Jadi supaya apa? Supaya anak itu dikasih gambaran dulu. Nah baru dijelaskan setelah itu apa yang kamu pelajari setelah video yang Bapak tampilkan tadi atau yang Ibu tampilkan tadi. Begitu. Nah nanti baru dijelaskan. Nah sekarang kita mempelajari tentang teks eksplanasi, teks penjelasan. Nah nanti itu di dalam teks eksplanasi itu kita jelaskan tujuan, Bu. Misalnya kita menganalisis, ya kan? Menganalisis teks eksplanasi, begitu ya. Strukturnya apa aja, gitu kan, ya kan? Unsur kebahasaannya, betul. Terus menganalisis menyimpulkan, ya kan? Jadi yang pertama ya saya jelaskan itu setelah penayangan video tadi, itu kan kita bicara tentang teks eksplanasi. Ya. Kita identifikasi dulu ke anak tuh apa saja yang perlu dipelajari ke anak. Terus dianalisis apa struktur teksnya itu, kita jelaskan, ya. Sampai pas terakhir itu, ya kan? Terus yang terakhir ya kita menyimpulkan apa isi teks ini. Misalnya tadi ya kan letusan gunung Merapi atau tanah longsor dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Jadi ada 3 tujuannya Pak ya. Yang pertama itu mengidentifikasi struktur kebahasaan struktur teks dan unsur kebahasaan, lalu menganalisis teks eksplanasi, setelah itu menyimpulkan. Berarti ada 3 tujuan pembelajarannya Pak ya. Ya, selanjutnya yaitu area pengembangan apa yang ingin Bapak capai. Nah, karena kita berpusat kepada murid, ya apalagi sekarang istilahnya kita harus student centered ya. Itu artinya ya pertama harus keterampilan dulu kan. Keterampilan. Iya. Itu kan keterampilan ya. Tapi sebelum keterampilan, kita kasih dulu pengetahuannya dulu lah. Oh, pengetahuannya dulu. Iya, jadi pengetahuan dulu. Pengetahuan dulu. Nah, setelah udah mereka tahu ya kan tentang itu teks eksplanasi, baru kita ke keterampilan. Nah setelah keterampilan nanti kan ada pembagian kelompok tuh, ya kan? Iya benar. Ya gitu. Ya jadi ada 2 tadi ya, area pengembangannya, keterampilan dan pengetahuan. Tetapi pengetahuan dulu. Pengetahuan dan keterampilan. Jadi biar aku lebih jelas dulu. Iya benar. Ya, lalu selanjutnya itu strategi, rancangan gitu ya. Rancangan pembelajaran Bapak ketika di kelas. Jadi dimulai dari strategi, lalu metode pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas itu apa kira-kira Pak? Kalau biasanya nih yang sering dilakukan ya oleh saya, biasanya tuh anak suatu metode yang tepat apa nih kira-kira untuk teks eksplanasi ya misalnya. Ya berarti kan mungkin PJBL lah. PJBL itu yang tepat karena anak itu ada macam kolaborasi nanti dengan temennya ya. Misalnya kamu judulnya apa tentang gunung berapi, ini apa misalnya kamu tentang longsor, ini tentang banjir dan lain sebagainya. Nah setelah itu baru kita berikan kelompok. Nah setelah kasih metode itu, nah biasanya saya berikan kelompok masing-masing kelompok itu biasanya ada yang 5 atau 4 gitu. Berdiskusi gitu ya, diskusi antara kelompok. Nanti secara bergantian itu Bu, ya. Misalnya kelompok 1 maju. Nah terus setelah samping diskusi, nanti ada sesi tanya jawab. Misalnya kelompok 1 ya kan maju nih ke depan. Jadi untuk meningkatkan komunikasi dan literasi. Betul. Khususnya gitu kan. Ya lalu setelah itu media Pak.
media pembelajaran yang akan Bapak gunakan ketika nanti di kelas gitu. Oh, biasanya nih kan sekarang itu apa yang supaya cepet ya, anak bisa langsung memahami ya PowerPoint lah, PPT. PowerPoint Ya, pasti. PPT bisa bentuk Canva dan lain sebagainya, banyak sekarang malah terserah lah. Ya, yang jelas itu ada media PowerPoint lah ke anak. Jadi tampilan dulu tuh tentang teks ekspansi itu apa, tujuannya apa dan lain sebagainya. Terus termasuk juga LKPD, disiapkan itu LKPD. LKPD untuk siswa ya. Ya, jadi nanti setelah itu aja itu setelah penayangan ya, setelah penayangan apa PowerPoint itu dan apa namanya Infokus. Infokus. Iya, Infokus, maksudnya Infokus lah. Itu Infokus untuk di kelas ya, untuk memudahkan anak gitu ya. Di samping Infokus juga bisa menggunakan HP lah sekarang anak kan bisa. Oh iya benar. Bisa pakai Jamboard juga bisa tuh anak. Papan tulis virtual itu, Miss. Betul, Pak. Bisa ya. Ya terus yang terakhir Pak nih, kan kita akan melakukan observasi nih Pak. Rabu juga boleh, Rabu nih tanggal 7 Februari. Oh, Rabu tanggal 7 Februari ya Pak ya? Ya, itu di kelas berapa Pak? 11 MIPA 3. Oh, di kelas 11 MIPA 3. Jam ke? Jam pertama. Ya, baik. Berarti nanti saya silakan. izin masuk ke kelas Bapak nanti ya. Silakan. Untuk kita observasi. Jadi biar kita nanti bisa berevaluasi bersama Pak ya. Siap, Bu. Ya, jadi itu saja. Sampai ketemu lagi Bapak nanti di observasi Bapak ya. Iya. Ya. Oke.